Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4891 Cermin Air Laut. Alam Tai Dao Guo, ini adalah alam yang misterius dan penuh misteri. Ramuan biasa hanya dapat membantu seni bela diri meningkatkan prestasi mereka. Jika Anda ingin menerobos situasi tersebut, Anda harus mencari cara lain. Terutama dari alam Tao dan Dewa ke alam Tai Tao dan buah, itu tidak berarti Anda dapat melakukannya dengan membuang banyak sumber daya kultivasi. Jika Anda ingin menerobos Tai Dao Guo, banyak obat mujarab adalah harta yang sangat langka antara surga dan bumi. Misalnya, ada sejenis obat ilahi yang disebut bunga Tai Sura. Setelah meminumnya, Anda dapat menerobos ke Tai Dao Guo. Namun, bunga Tai Sura telah lama punah. Dalam sejarah dunia iblis, ada yang sesekali, dan banyak prajurit akan memperebutkannya. Semakin tinggi alam kultivasi, semakin sedikit sumber daya kultivasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan terobosan. Hampir setiap kali obat ajaib muncul, itu akan membuat semua kekuatan menghancurkan kepala mereka. Di wilayah Chu, ada desas-desus bahwa itu karena Istana Iblis Jeoyu menemukan tempat harta karun, di mana ada lebih dari 10 ramuan yang diambil oleh Tai Dao Guo dan Daluo Dao Guo. Sekte makmur lainnya di wilayah timur dunia iblis merasa iri, yang menyebabkan kematian Istana Iblis Jeoyu. Tetapi karena alasan apa yang menyebabkan runtuhnya Istana Iblis Jeoyu, ada banyak desas-desus di wilayah timur dunia iblis, sehingga orang yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda. Haizu, Kota Dongen. Dengan kilatan cahaya, Lin Bai melangkah keluar dari susunan transmisi. Berjalan di jalan, Lin Baiwu membahas dua hal yang paling banyak. Pertama, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bandit kaisar. Seorang pencuri muncul di ibu kota negara bagian Chu, yang telah diketahui semua orang di wilayah negara bagian Chu. Dikatakan bahwa Kaisar Chu menegur divisi kriminal Zhao untuk ini, mengatakan bahwa divisi kriminal Zhao adalah sekelompok kepala babi. Hal kedua adalah penerimaan Sekte Tianshui. Meskipun Sekte Tianshui berangsur-angsur menurun, sekte itu masih berfokus pada nama, 5 keluarga dan 7 sekolah. Tentu saja, magang Sekte Tianshui adalah hal yang paling menarik perhatian di dalam dan luar Haizu. Semua orang tahu bahwa Sekte Tianshui telah menurunkan ambang batas dan mengubah aturan penerimaan magang dengan harapan menemukan 2 atau 3 putra terbaiknya dan memimpin sekte itu ke puncak lagi. Oleh karena itu, banyak murid yang pergi ke sekolah Tianshui untuk belajar seni berada di bawah slogan, adalah tugas kita untuk mengatur kembali kejayaan sekolah Tianshui. Lin Bai tinggal di kota Dongen selama 2 atau 3 hari. Setelah mengetahui berita itu, dia pergi ke Pulau Haixin. Pulau Haixin, Gerbang Gunung Tianshui. Di kota-kota besar Haizu, terdapat susunan transmisi khusus yang menuju ke Sekte Tianshui. Jadi Lin Bai berangkat langsung dari kota Dongen dan tiba di Pulau Haixin beberapa saat kemudian. Di Haizu, terdapat sebuah danau yang tidak dapat dilihat. Danau itu membentang ratusan juta mil dari utara ke selatan. Melihat ke bawah dari ketinggian, danau besar ini seperti cermin yang tertanam di daratan Haizu. Oleh karena itu, danau ini disebut Laut Cermin Air. Ada banyak pulau yang tersebar di segala arah. Pulau Haixin adalah pusat Laut Suijing. Cahaya susunan transmisi berkedip lagi, dan Lin Bai melangkah ke Laut Cermin Air. Apakah ini Pulau Badai? Setelah berjalan keluar dari susunan transmisi, Lin Bai memasuki blok dan melihat bahwa ada banyak kota di sini. Jalan-jalan dipenuhi pejalan kaki dan banyak toko. Setiap kota besar di Haizu memiliki susunan transmisi ke Sekte Tianshui, tetapi mereka tidak dapat mencapai Pulau Haixin secara langsung. Sebagian besar susunan transmisi hanya dapat ditransmisikan ke pulau-pulau besar di Laut Cermin Air. Jika Anda ingin pergi ke Pulau Haixin, Anda harus pergi sendiri. Saudaraku, apakah Anda di sini untuk menghadiri pertemuan pemujaan guru? Tepat ketika Lin Bai berjalan di jalan dengan kebingungan, seseorang maju untuk mengobrol dengannya. Lin Baiyan menatap pria ini. Dia mengenakan gaun yang indah, alis pedang dan bintang-bintang. Dia adalah pria dengan perawakan yang luar biasa. Dia masih muda dan memiliki senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Dia tampak seperti putra dari keluarga bangsawan. Tepat sekali. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, saudaraku? Lin Bai berkata tanpa basa-basi. Putra dari keluarga bangsawan ini berkata sambil tersenyum, kebetulan sekali saya juga di sini untuk menghadiri pertemuan magang. Saya tidak mengenal tempat tinggal di sini, dan saya tidak punya teman. Saudaraku tidak seperti orang jahat, jadi saya datang untuk membicarakannya. Jika saudaraku mau,
kita bisa pergi ke Sekte Tianshui bersama. Di Xia Yigu, itu berasal dari wilayah Sekte Dewa Kie. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, aku dari wilayah Qitianzong. Tuan muda dari keluarga bangsawan ini bertanya, aku ingin tahu apakah nyaman bagimu untuk pergi bersamaku. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu wajar saja. Aku sudah datang jauh-jauh dan aku tidak mengenal tempat ini. Yigu tertawa senang, mengeluarkan tas kulit domba kecil dari tas penyimpanan, mengeluarkan beberapa bola minyak wijen dari dalamnya, dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saudara Lin, kamu adalah teman pertama yang kubuat di Sekte Tianshui. Bola minyak wijen ini untukmu makan. Lin Bai mengambil bola minyak wijen, karena berhati-hati, atau memeriksanya, untuk memastikan semuanya baik-baik saja, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Sayang sekali aku tidak punya hal baik untuk dibagikan dengan saudara Yi. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Yigu berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena kamu menganggapku sebagai teman, kamu tidak perlu memperhatikan hal kecil ini. Saudara Lin, apakah kamu sudah membeli tiketnya? Yigu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah Lin Bai penuh dengan rasa ingin tahu dan bertanya, tiket apa? Yigu berkata, wilayah laut tempat kita berada sekarang disebut wilayah Laut Badai, yang masih agak jauh dari Sekte Tianshui. Laut tidak damai. Ada banyak pulau yang membuat ombak, dan ada monster di dasar laut. Sulit bagi seorang prajurit untuk menyeberangi lautan cermin air, bahkan jika dia berada di puncak alam Tao dan Dewa. Jadi ada orang-orang khusus di wilayah badai yang melakukan bisnis ini, menjual tiket dan mengirim para prajurit yang menghadiri pertemuan magang Sekte Tianshui ke Pulau Haixin. Kakak Lin baru saja datang ke sini. Dia pasti belum membelinya. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu untuk membelinya. Yigu bersikap hangat, lalu dia mengajak Lin Bai ke tempat penjualan tiket. Dalam perjalanan, Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, sejauh yang aku tahu, Sui Jinghai adalah milik Sekte Tianshui. Bagaimana mungkin ada monster dan bajak laut? Yigu menghela napas, ceritanya panjang. Di lautan cermin air, ada 3 kekuatan klan iblis, yaitu klan ikan naga, klan sisik warna, dan klan Jiaolong. Ketika Sekte Tianshui berada di masa kejayaannya, ketiga iblis itu semuanya berada di bawah komando Sekte Tianshui. Sekte Tianshui berpikir bahwa mereka tidak berbahaya bagi sekte. Jika kita menjaga mereka untuk beristirahat di lautan cermin air, kita juga bisa mendapatkan efek menjaga rumah. Tetapi siapa yang menyangka, dalam pertempuran pertama Istana Iblis Jeoyu, sejumlah besar orang kuat dari Sekte Tianshui jatuh, sehingga 3 keluarga iblis Sui Jinghai mulai bergerak. Lin Bai tiba-tiba mengangguk. Pada puncak kejayaannya, Sekte Tianshui adalah salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte di Kerajaan Chu. Tentu saja, mereka tidak takut dengan kekuatan 3 keluarga iblis di Sui Jinghai. Namun, yang tidak diduga Lin Bai Wanwan adalah bahwa Sekte Tianshui ada di sini. Bahkan tidak dapat menghadapi 3 iblis di laut cermin air. Bagaimana dengan pulau itu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu lagi. Wajah Yigu tenggelam, mendesah, dan menggelengkan kepalanya, iblis. Bab 4892 Kemunduran Sekte Tianshui. Jahat. Yigu, dengan kedua tangan di punggungnya, mendesah seperti seorang pria tua. Sejak 10.000 tahun yang lalu, ada banyak perampok yang mencari nafkah dengan merampok di lautan cermin air. Orang-orang ini adalah bajak laut. Tetapi ada banyak rumor rakyat bahwa para bajak laut ini sebenarnya menyamar sebagai prajurit gerbang surga dan bumi. Tujuannya adalah untuk mengunci Sekte Tianshui, sehingga Sekte Tianshui tidak akan pernah bisa menyerah. Lin Bai bertanya, apakah Sekte Sui tidak peduli hari itu? Yigu berkata dengan senyum pahit, ya ampun. Pada awalnya, Tianshui juga mengirim orang untuk memusnahkan mereka, tetapi kemudian ditemukan bahwa para bajak laut ini datang dan pergi tanpa jejak dan tidak dapat dimusnahkan sama sekali. Dan jika satu gelombang dimusnahkan, akan ada gelombang lainnya. Wajah Lin Bai muram dan mengangguk, tidak bisakah kamu memotong rumput dan akarnya? Yigu berseru, ya, tidak mungkin untuk membasminya. Banyak orang berspekulasi bahwa para perompak ini sebenarnya diatur oleh gerbang Tiandi, dan Sekte Tianshui masih memiliki bukti di tangan, tetapi jika Sekte Sui tidak dapat melawan gerbang Tiandi hari ini, Sekte Tiandi akan mengatakan Sekte Tianshui menjebak mereka bahkan jika mereka menunjukkan bukti. Lin Bai bertanya lagi, Saudara Yi,
mengapa Sekte Tianshui dan Gerbang Tiandi begitu kaku? Yi Gu berkata dengan senyum masam, konon, ini adalah perseteruan dunia. Ini dimulai puluhan ribu tahun yang lalu. Tetapi saya khawatir hanya pejabat senior Sekte Tianshui yang dapat mengetahui apa alasannya. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa Gerbang Tiandi masih dalam masa kejayaannya, dan Sekte Tianshui telah jatuh. Menurut akal sehat, jika Gerbang Tiandi ingin menghancurkan Sekte Tianshui sekarang, itu mudah. Tetapi Sekte Tiantian tidak melakukan itu. Mereka tampaknya tidak ingin menghancurkan Sekte Tianshui sama sekali. Paling-paling, itu hanya perkelahian kecil dan pertengkaran kecil antara murid-murid muda dari kedua belah pihak. Aneh sekali. Jika itu perseteruan dunia, kamu seharusnya tidak pernah mati. Saat ini, Sekte Tianshui sedang dalam situasi yang buruk. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Gerbang Tiandi untuk membalas dendam. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak menghancurkan Sekte Tianshui. Lin Bai mengangguk diam-diam, dan Yi Gu ada benarnya. Jika Lin Bai dan Yi Gu memiliki dendam, bagaimana mungkin Lin Bai hanya duduk diam dan melihat Yi Gu ketika dia lemah? Jika itu Lin Bai, sama sekali tidak. Dia pasti akan mengayunkan pedang tajam dan membunuh Yi Gu secara langsung. Begitulah hubungan antara Tian Tianmen dan Sekte Tianshui. Jika itu perseteruan, mengapa Suizong belum punah? Yi Gu berkata, ada dua alasan untuk rumor di dalam dan di luar Haisu. Pertama-tama, ada leluhur yang tak tertandingi di Sekte Tianshui yang masih hidup. Jika Sekte Tianshui dipaksa oleh Gerbang Langit dan Bumi, Sekte Tianshui akan membongkar peti mati leluhur ini dan menariknya keluar untuk bertarung dengan Gerbang Langit dan Bumi. Desas-desus kedua adalah bahwa Sekte Tianshui bertanggung jawab atas harta karun yang membuat Gerbang Tiandi selalu memikirkannya. Gerbang Tiandi tidak akan menghancurkan Sekte Tianshui sampai mendapatkan harta karun ini. Selanjutnya, Lin Bai mengajukan pertanyaan ketiga. Saudara Yi, karena Sekte Tianshui sedang mengalami depresi seperti itu, mengapa begitu banyak murid bergegas untuk bergabung dengan Sekte Tianshui? Misalnya, Saudara Yi, Anda pasti memiliki sesuatu untuk diminta ketika Anda datang dari wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam untuk menghadiri pertemuan pemujaan guru. Lin Bai bertanya sambil tersenyum, lagi pula, jika Saudara Yi dapat menyembah Sekte Tianshui, saya yakin tidak sulit untuk menyembah Sekte Dewa Tujuh Malam, bukan? Sekte Dewa Tujuh Malam memang lebih tinggi dari Sekte Tianshui. Bahkan ketika Sekte Tianshui berada di masa kejayaannya, ia tidak dapat bersaing dengan Sekte Dewa Kie. Yi Gu datang dari wilayah Sekte Dewa Kie untuk menghadiri pertemuan pemujaan guru. Dia pasti mempercayai bakat dan pengetahuannya, dan merasa bahwa dia pasti akan bergabung dengan Sekte Tianshui. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan ini dan hanya mencoba, akan butuh waktu lama untuk mencapai Chu dari wilayah Sekte Dewa Kie. Yi Guhan berkata sambil tersenyum, Saudara Lin memiliki mata yang cerah. Saya akan menyembah Sekte Tianshui. Saya benar-benar memiliki sesuatu untuk diminta. Lin Bai bertanya dengan bercanda, ada apa? Saya tidak ingin membangun kembali kejayaan Tianshui, bukan? Yi Gu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan berkata, ayah saya terluka oleh pencuri. Semangatnya hancur dan dia koma. Dikatakan bahwa ada keterampilan unik di Sekte Tianshui, yang disebut formula pemelihara jiwa Tianshui. Itu tidak hanya dapat menghangatkan semangat dan membuat semangat tumbuh lebih kuat, tetapi juga perlahan-lahan memperbaiki semangat yang hilang. Tetapi keterampilan unik ini adalah rahasia Sekte Tianshui. Jika kamu tidak menjadi murid, kamu tidak akan bisa melihatnya. Jadi ketika aku mendengar berita itu, aku langsung datang untuk menghadiri pertemuan pemujaan guru. Saudara Lin, kamu tidak tahu. Butuh waktu 3 tahun bagiku untuk pergi dari wilayah Kie Shenzong ke wilayah Chu dan kemudian ke Haisu. Ketika Yi Gu berbicara tentang niatnya, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit. Dalam 3 tahun, dia berangkat dari wilayah Kie Shenzong dan tiba di Tianshuizong. Butuh waktu 3 tahun baginya. Dan kamu, Saudara Lin, apa yang kamu lakukan? Yi Gu bertanya pada Lin Bai. Lin Bai tersenyum, dan tujuan pergi ke Sekte Tianshui untuk menghadiri pertemuan pemujaan guru adalah untuk menghindari penjelajahan dunia gelap dan terungkapnya para perampok kekaisaran. Namun, tentu saja, mustahil untuk memberitahu Yi Gu tentang hal-hal ini. Oleh karena itu, Lin Bai berkata, saya berasal dari wilayah Qitianzong. Saya datang ke negara bagian Chu dan kultivasi saya terhenti. Saya kebetulan mendengar bahwa Tianshuizong mengadakan pertemuan pemujaan guru, jadi saya ingin datang dan mencoba keberuntungan saya.
Yigu berkata sambil tersenyum, Anda tidak perlu mengambil risiko. Sangat mudah untuk menyembah Sekte Tianshui dengan kultivasi Tao 8 tingkat milik Saudara Lin. Magang Sekte Tianshui dapat dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu, magang di bawah ranah Tao, 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 magang di bawah ranah Tao. Magang di bawah ranah Tao, 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 magang di bawah ranah Tao. Magang di bawah ranah Tao, 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 magang di bawah ranah Tao mengacu pada mereka yang secara khusus menerima seni bela diri di bawah ranah Tao. Standar terendah untuk menerima murid dari ranah Tao adalah memiliki kultivasi ranah Tao. Setelah Anda menerima murid dari ranah Tao, Anda dapat langsung menjadi murid kelas 7 Sekte Tianshui. Jika Anda lulus ujian Daozun, Anda dapat menjadi murid kelas 6 Sekte Tianshui. Dengan analogi, setelah menerima murid melalui ranah Tao dan Dewa, mereka dapat langsung menjadi murid kelas 4. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksud murid-murid ini? Yigu berkata, Sekte Tianshui membagi murid-murid inti menjadi 3 tingkatan unik dan 9 tingkatan. Tingkatan ke-9 adalah 1 sampai 9. Tingkatan pertama adalah yang tertinggi, dan tingkatan ke-9 adalah yang terburuk. San Jue, mengacu pada murid inti, murid pro, dan putra suci. Saat ini, Sekte Tianshui sedang dalam keadaan depresi. Murid intinya tidak lebih dari 1000, dan muridnya sendiri tidak lebih dari 100. Sedangkan putra suci, tidak ada seorang pun. Setelah mendengar perkenalan Yigu, Lin Bai belajar banyak tentang Sekte Tianshui. Saudara Yi, Anda benar-benar tahu banyak. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Yigu melambaikan tangannya dan berkata, sebenarnya, hierarki cabang dan keluarga utama di dunia iblis hampir sama. Peraturan dan regulasi ini diturunkan dari zaman kuno. Sama halnya dengan Sekte Dewa Qiye dan Sekte Qitian. Bahkan jika mereka berubah sesekali, mereka tidak banyak berubah. Lin Bai tiba-tiba mengangguk, dan mereka berbicara sepanjang jalan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka tiba di feri dan melihat sebuah bangunan besar berlabuh di pelabuhan. Bab 4893 berlayar. Seperti yang dikatakan Yigu, tidak ada banyak perbedaan dalam sistem kelas murid antara sekte-sekte teratas di dunia iblis dan dunia roh. Sanjue Jiudeng adalah sistem yang diwariskan dari zaman kuno. Sistem ini telah diuji selama bertahun-tahun dan meyakinkan banyak seniman bela diri. 3 murid unik dibagi menjadi murid inti, murid pribadi, putra dan putri. Tidak diragukan lagi bahwa itu adalah dukungan dari setiap sekte untuk menjadi murid 3 Jue, yang dilatih sebagai generasi penerus dalam kekuatan sekte. Untuk menjadi murid dari 3 keterampilan unik, seseorang harus benar-benar setia dan mendukung sekte tersebut. Bagaimanapun, mereka telah menginvestasikan banyak sumber daya. Mereka telah mempelajari semua keterampilan unik sekte klasik. Jika mereka membudidayakan serigala bermata putih, itu hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi sekte tersebut. Sisanya adalah murid kelas 9. Siswa kelas 9 dibagi menjadi kelas 1 hingga 9. Menurut kontribusi setiap murid terhadap sekte, mereka harus dipromosikan sebagaimana mestinya. Kepulauan Storm, di Tenggara Feri, sebuah kapal bangunan megah sepanjang sekitar 10.000 kaki, berlabuh di feri. Ketika Lin Bai dan Yigu datang ke sini, perahu itu penuh dengan prajurit. Oh, orang asing itu kembali. Melihat Yigu dan Lin Bai datang, ada sekelompok orang yang menatap Yigu di kejauhan, dan terdengar suara mengejek. Wajah Yigu tenggelam dan mengabaikan mereka. Dia membawa Lin Bai ke tempat dia membeli tiket. Ada juga tiket ke Pulau Haixin, yang bernilai 10.000 zijin. Pelayaran berlangsung 3 hari. Jika kamu tidak mampu membeli zijin, silakan cari cara lain. Seorang lelaki tua yang bertanggung jawab atas kantor berkata kepada Lin Bai. Lin Bai ingin mengeluarkan zijin dan membeli tiket. Tetapi Yigu berkata sambil tersenyum, Saudara Lin, karena kamu menganggapku teman, aku akan memberimu uang.
Yigu mengambil 10.000 emas ungu dari tas penyimpanan dan menepuknya di atas meja. Ketika lelaki tua yang bertanggung jawab atas kantor itu menatap Zijin, matanya bersinar. Tidak peduli siapa yang mengambilnya, dia langsung berada dalam pelukannya. Kemudian dia mengeluarkan tiket dan memberikannya kepada Lin Bai. Saudara Yi, kita baru saling kenal. Bagaimana kita bisa menerima begitu banyak bantuan darimu? Ini untukku makan bola minyak wijen, dan ini untukku membeli tiket kapal. Lin Bai mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Dia tidak kekurangan 10.000 emas ungu ini, tetapi kehangatan hati Yigu benar-benar membuat Lin Bai tersentuh. Yigu berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Lin, kita bukan pejuang di wilayah Chu. Kita berada di negeri asing, jadi kita perlu saling membantu. Aku katakan kepadamu dengan suara pelan bahwa para pejuang negara Chu sangat eksklusif. Para prajurit negara Chu menganggap bahwa tanah Chu adalah tempat yang paling makmur di seluruh wilayah timur. Mereka lahir di sini dan secara alami merasa bahwa mereka lebih unggul daripada yang lain. Lin Bai mengangguk dan berkata, ini. Aku pernah mendengar sesuatu tentang itu. Yigu berkata sambil tersenyum, mereka tidak hanya sombong, tetapi juga sangat pelit. Lupakan saja, mari kita naik ke kapal. Sambil berbicara, Lin Bai dan Yigu pergi ke gedung berdampingan. Saat ini, banyak prajurit telah berkumpul di kapal. Ada berbagai macam orang, tua dan muda, terutama orang muda. Mereka semua mengikuti di belakang beberapa orang tua. Tanpa kecuali, gadis-gadis muda ini dibawa keluar oleh para tetua keluarga untuk menghadiri pertemuan pemujaan guru. Lin Bai menatap pria dan wanita ini, wajah mereka dengan tatapan sombong, mata yang angkuh, itu sangat tidak nyaman. Di keluarga mereka masing-masing, mereka semua termasuk dalam keberadaan putra surga. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka disembah oleh keluarga dan murid-murid dari generasi yang sama. Seiring berjalannya waktu, mereka secara alami mengembangkan rasa jenius. Melihat mereka, Lin Bai seperti melihat dirinya sendiri. Ketika Lin Bai keluar dari kota Lingqi, Sekte Pedang Ling, dan Pegunungan Ajaib, dia melahap jiwa pedang tanpa mempedulikan apapun. Bahkan di Akademi Dongzu, Lin Bai menganggap semua pahlawan di dunia sebagai semut pengganggu. Memiliki hati seorang pemuda adalah hal yang baik. Namun, saat Lin Bai keluar dari benua kuno dan berhadapan dengan Protos raksasa, dia menyadari betapa naifnya dia. Tidak peduli seberapa hebat pencapaian Lin Bai di tanah kuno dan seberapa jeniusnya dia di tanah kuno, dia lemah seperti semut di hadapan Protos raksasa dan tidak dapat menahan satu serangan pun. Keluar dari benua kuno, biarkan Lin Bai tahu bahwa ada manusia di luar sana, ada surga di luar sana. Setelah mengalami konfrontasi dengan Protos raksasa, suasana hati Lin Bai berangsur-angsur mereda. Bagaimanapun, dia bukan lagi pemuda di kota Lingqi yang baru saja terbangun dan membenci ketidakadilan. Lin Bai dan Yigu berdiri di depan pagar, melihat pemandangan kepulauan badai, menunggu kapal berlayar. Di kejauhan, sekelompok pemuda dan pemudi terus-menerus menatap Lin Bai dan Yigu. Dari waktu ke waktu, mereka tertawa terbahak-bahak. Awalnya, Lin Bai tidak peduli, tetapi mereka menjadi semakin liar. Lin Bai memperhatikan bahwa mereka sedang mengolok-olok Yigu. Kakak Yi, apakah kamu punya dendam dengan mereka? Lin Bai akhirnya bertanya. Yigu melirik mereka dan berkata, ceritanya panjang. Saudara Lin, Anda tahu bahwa saya hanya punya sedikit teman ketika pertama kali datang ke sini. Pengetahuan saya tentang kondisi dan adat istiadat setempat terbatas pada buku-buku dan buku-buku klasik. Jadi ketika saya datang ke Kepulauan Badai, saya berkeliling mencari orang untuk diajak bicara, dan ingin mendapatkan 2 atau 3 teman. Ketika saya datang ke Sekte Tianshui di masa depan, saya akan saling menjaga. Kelompok itu adalah salah satu dari orang-orang yang baru saja saya ajak bicara. Mereka tampaknya adalah murid yang sangat baik dari keluarga besar. Saya pikir saya ingin berbicara dengan mereka, mungkin karena saya ingin menjadi naga dan burung phoenix. Jadi, ekspor itu menyakiti saya. Dalam kemarahan, saya turun dari gedung dan bertemu dengan saudara Lin di jalan. Lin Bai tiba-tiba mengangguk dan melihat lebih dari 10 pria dan wanita muda. Mereka cantik, tampan, menawan, dan memiliki sikap yang luar biasa. Tampaknya mereka benar-benar ingin menjadi murid dari beberapa keluarga bangsawan. Bahkan jika itu adalah keluarga, itu bukan keluarga besar. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Yigu bertanya dengan rasa ingin tahu,
mengapa saudara Lin dapat melihat bahwa keluarga mereka tidak kuat? Lin Bai berkata sambil tersenyum, sangat sederhana. Jika keluarga mereka benar-benar kuat, maka mereka tidak perlu naik perahu. Tidak bisakah mereka pergi ke Pulau Haixin langsung dengan para tetua mereka? Jika itu benar-benar keluarga besar, mereka tidak perlu menghadiri pertemuan pemujaan guru. Sekte Tianshui akan memberikan wajah tipis kepada keluarga mereka dan menerima beberapa murid ke dalam keluarga. Itu adalah kejadian umum di dunia bahwa klan membuka pintu belakang untuk keluarga yang kuat. Yigu mengangguk dan berseru, pengamatan saudara Lin benar-benar teliti. Itu benar, pelipatan semacam ini juga sering terjadi di Sekte Dewa Tujuh Malam. Misalnya, di wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam, ada keluarga besar dengan nama dan nama keluarga. Anggota keluarga langsung mereka dapat langsung menjadi murid kelas 5 Sekte Dewa Tujuh Malam tanpa lulus ujian. Jadi mereka bukan murid dari keluarga besar manapun. Yigu melirik kembali ke selusin pria dan wanita muda. Kata-kata Lin Bai tampaknya membuat Yigu tidak enak badan dan membuatnya merasa tidak terlalu tidak nyaman. Tiba-tiba, kapal yang sedang dibangun mulai bergetar, perlahan meninggalkan pelabuhan, berpacu di lautan awan, menuju lautan tak terbatas di depan. Ayo berangkat! Terdengar teriakan dari dalam gedung. Semua pemuda dan pemudi menatap ke depan dengan kegembiraan di mata mereka. Bab 4894, saya tidak kekurangan uang. Kapal yang sedang dibangun itu berlayar menembus angin dan ombak. Para pemuda dan pemudi di atas kapal itu sangat bersemangat. Mereka tiba di pinglan dan melihat pemandangan langit dan bumi yang luar biasa. Lin Bai dan Yigu berada di geladak di atas haluan. Pemandangan di sini sangat indah. Berdiri di sini, Anda dapat melihat bagian depan dan kiri serta kanan. Saudara Lin, seperti apa pemandangan di posisi yang saya cari ini? Yigu berkata sambil tersenyum, sejak zaman dahulu, semua perahu roh, perahu, dan tempat dengan pemandangan terbaik selalu ada di haluan. Anda tidak hanya dapat melihat gunung dan sungai yang megah di sini, tetapi juga angin sepoi-sepoi yang bertiup di depan Anda menyegarkan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kedengarannya saudara Yi sangat menikmatinya. Yigu berkata sambil tersenyum, saudara Lin, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Sebelum ayah saya mengalami kecelakaan, saya adalah leluhur generasi kedua yang sesungguhnya. Saya adalah tipe penjahat yang menindas pria dan wanita dalam buku drama manusia. Saya telah menikmati kemegahan dunia yang luar biasa, dan saya telah menginjakkan kaki di aula orang-orang suci. Tetapi bagaimana dengan itu? Itu hanya awan yang berlalu. Sebaliknya, kali ini orang tua itu mengalami kecelakaan, yang membuat saya menahan diri. Itu semacam keberuntungan. Ketika Yigu mengucapkan kata-kata ini, mulutnya menunjukkan sedikit kepahitan dan perubahan. Saudara Lin, apakah Anda percaya bahwa saya memiliki bakat latihan yang tak tertandingi di dunia? Yigu berkata kepada Lin Bai dengan serius. Lin Bai melirik Yigu dan menemukan bahwa kultivasinya hanya satu tingkat dari kultivasi Dewa Tao. Bisakah ini dianggap sebagai bakat kultivasi yang unik di dunia? Jika bakat kultivasinya begitu kuat, bagaimana Anda bisa menjadi orang tua dan hanya seorang Tao? Lin Bai tersenyum dan tidak menjawab. Yigu berkata, saya tahu saudara Lin tidak mempercayainya, tetapi itu tidak masalah. Banyak orang tidak mempercayainya. Dulu, aku hanya tahu cara bermain sepanjang hari dan merasa bahwa keluargaku memiliki karir yang hebat. Bahkan jika aku tidak berlatih, tidak ada yang bisa membantuku. Dan kali ini, lelaki tua itu mengalami kecelakaan dan memberiku pukulan berat. Setelah bergabung dengan Sekte Tianshui, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berlatih dan menerobos Hunyuan Dao Guo sesegera mungkin. Menerobos Hunyuan Dao Guo. Lin Bai memiliki senyum diam di dalam hatinya. Di atas ranah Tao dan Dewa, ranah latihan Lin Bai saat ini adalah Tai Dao Guo, Daluo Dao Guo, dan Hunyuan Dao Guo. Yigu benar-benar mengatakan bahwa dia ingin menerobos Hunyuan Dao Guo sesegera mungkin, seolah-olah dia secara langsung mengabaikan Tai Dao Guo dan Daluo Dao Guo. Tetapi kepercayaan diri itu bagus. Lin Bai tidak memperingatkan Yigu agar tidak membidik terlalu tinggi, namun bersikap membumi. Bagi manusia, hidup di dunia ini tidak lebih dari sekadar mengandalkan momentum. Wanita yang cantik sekali. Ini wanita dari keluarga itu, cantik sekali. Wow! Tepat saat Lin Bai dan Yigu mengobrol tentang kehidupan, teriakan kaget terdengar dari belakang.
Lin Bai dan Yigu menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita bergaun putih dan kain kasa keluar dari gedung. Wanita ini, dari kejauhan, anggun, maju mundur, dan sangat seksi. Meskipun dia mengenakan kerudung untuk menutupi sebagian besar kecantikannya, dia tetap menjadi pusat perhatian begitu dia muncul. Semua orang dapat melihat bahwa dia adalah kecantikan yang langka di dunia. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai dan berteriak, "Lin Bai, lihat, cantik sekali." Wajah Lin Bai menjadi muram dan dia ingin menamparkan burung gagak itu. Dalam hati burung gagak itu, dia telah menganggap Lin Bai sebagai pria bejat. Yigu berkata sambil tersenyum, "Kakak Lin suka wanita cantik." Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, "Jangan dengarkan omongan burung gagak ini. Aku sedang berlatih." Yigu tersenyum dan berkata, "Saudara Lin, tidak apa-apa mengakuinya. Aku tidak akan meremehkannya. Pria di dunia ini, ada wanita yang buruk. Tapi wanita ini, dengan kerudung, seharusnya sangat percaya diri dengan penampilannya. Tapi menurutku, Mian Mian Qiang bisa dianggap sebagai medium, tidak sempurna." Yigu, yang telah melihat banyak wanita sebelumnya, kehilangan minat ketika dia melihat wanita itu. Saudara Lin, dikatakan bahwa ada alun-alun bulan terang di negara bagian Chu. Para wanita di sana tidak hanya berbudaya tinggi, tetapi juga cantik. Setelah kita menetap di Tian Suizong, akankah kita bermain bersama? Mata Yigu tiba-tiba melesat keluar dua jingguang, dengan siku di atas Lin Bai, mata tikus pencuri alis berkata. Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu harus bekerja keras? Berusaha keras untuk terobosan awal di Hunyuan Daoguo." Yigu menepuk dahinya dan berkata dengan senyum pahit, "Oh, aku lupa. Saya ingin berlatih. Kakak Lin, setelah kita semua menerobos Hunyuan Daoguo, mari kita pergi ke Ming Yue Fang lagi. Saya yang traktir." Yigu menepuk dadanya dan berkata, seolah memberitahu Lin Bai bahwa jika dia ada di sana, tidak akan ada kekurangan uang. Hati Lin Bai seperti seekor kuda, tetapi tiba-tiba bayangan beberapa wanita muncul di benaknya. Dia sangat takut sehingga dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja." Yigu tertegun dan bertanya, "Lihatlah kakak Lin, bukankah dia sudah menikah?" Burung gagak itu menyambar mulut Lin Bai dan berseru, "Ini lebih dari sekadar menikah. Ini adalah sekelompok istri dan selir." Wanita-wanita itu, siapa saja di antara mereka, penampilan dan bakat mereka cukup untuk menggemparkan dunia iblis. Lin Bai menamparkan kepala gagak itu dan menyuruhnya diam. Burung gagak itu balas melotot dan berkata, "Apa aku salah? Bai Xiao Xiao, seberapa dingin pedang itu? Zhao Yue, Ye Suxin, jika salah satu dari wanita ini muncul di dunia iblis, bukankah itu akan mengejutkan?" Yigu berkata sambil tersenyum, "Hahaha, begitu. Kakak Lin sangat cantik. Kita akan bicarakan tentang pergi ke Ming Yue Fang nanti." Lin Bai terbatuk pelan, batuk, nanti. Lin Bai dan Yigu sedang mengobrol. Tiba-tiba, suara di belakang semakin dekat, dan perlahan-lahan datang ke Lin Bai dan Yigu. Lin Bai melirik wanita cantik itu, yang dikelilingi oleh sekelompok pria dan datang ke haluan kapal. Sekelompok pria yang mengelilinginya tiba-tiba adalah kelompok yang baru saja meremehkan dan mengejek Yigu. "Dua saudara, Nona Zuo ingin pergi ke atas dan melihat jauh. Bisakah kamu membiarkan tempat ini keluar?" Sebelum wanita cantik itu mendekat, seorang pria datang dengan cepat dan berkata kepada Lin Bai dan Yigu. Pria ini, anggun, memakai giok di pinggang, berwibawa, tampaknya tidak fana, saya pikir dia juga murid dari keluarga tertentu. Dia tampak bangga dan berkata sambil tersenyum, "Tentu saja, saya bersedia membayar 20.000 yuan untuk tempat ini." Lin Bai lelah melihat pemandangan untuk sementara waktu. "Ben, saya tidak ingin membuat masalah. Tidak apa-apa untuk memberikannya kepada mereka." Tetapi Yigu tersenyum, "Sedikit ini, bukan kekurangan uang." Lin Bai tertegun. Dia melihat ke arah Yigu. Nada bicaranya, sikapnya, dan ekspresinya penuh dengan kejahatan. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa Yigu baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang penjahat sebelum orang tuanya mengalami kecelakaan. Lin Bai tidak mempercayainya sekarang, tetapi sekarang tampaknya memang begitu. Pria itu mendengar kata-kata Yigu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan matanya menunjukkan ketajaman, "Apakah kamu bersulang atau tidak minum?" Yigu mencibir lagi, "Ben Sao, jangan minum."
Bab 4895 Keluarga Haizu. Sikap dan nada bicara Yi Gu tiba-tiba berubah, yang membuat Lin Bai terkejut. Jika kamu berbicara dengan baik, bagaimanapun, saudara Lin dan aku sudah lelah melihat pemandangan. Bagaimana kalau menyerahkan tempat ini padamu? Tapi aku tidak suka penampilanmu yang seperti orang berpangkat tinggi. Kurasa ada dua orang yang bau. Yi Gu mendengus dingin, dan senyum sinis muncul dari sudut mulutnya. Wajah Lin Bai tenang. Dia tidak suka membuat masalah, tetapi karena dia dalam masalah, dia tidak takut. Pemuda yang datang untuk berbicara dengannya memiliki wajah jelek, hijau dan ungu, mengepalkan tinjunya dan matanya tajam. Pada saat ini, salah satu pemuda dan pemudi yang menertawakan Yi Gu keluar dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, biarkan aku menyelesaikan masalah ini." Setelah itu, dia berkata kepada Lin Bai dan Yi Gu, "Kalian berdua anjing benar-benar buta. Apakah kalian tahu siapa yang ada di depan kalian?" Yang satu adalah Li Xiao, anggota sah keluarga Li di Haizu, dan yang satunya lagi adalah Zuo Xintang, anggota sah keluarga Zuo. Lin Bai melihat pemuda dan wanita cantik itu, lalu memahami identitas mereka. Ada banyak keluarga di Haizu. Selain sekte Tianshui yang berlokasi di Haizu, ada lebih dari 10.000 klan dan keluarga di Haizu. Kedengarannya seperti pria dan wanita bernama Li Xiao dan Zuo Xintang, ini berasal dari keluarga besar di Haizu. Yi Gu mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudara Lin, apakah Anda mengenal keluarga Li dan keluarga Zuo di Haizu?" Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, "Saya belum pernah mendengarnya sejak pertama kali tiba di Haizu. Saya hanya tahu bahwa ada 5 sekolah dan 7 sekolah di negara bagian Chu, tetapi tidak begitu jelas seberapa kuat Haizu." Yi Gu menggelengkan kepalanya, "Saya belum pernah mendengarnya. Karena saya belum pernah mendengarnya, saya rasa itu bukan keluarga besar." Wajah pemuda bernama Li Xiao menjadi gelap, "Kalian berdua, jika kalian bersedia memberiku wajah Li Xiao, Li akan sangat berterima kasih. Jika kalian keras kepala, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Yi Gu bertanya sambil tersenyum, "Apa yang akan kalian lakukan? Sekarang di gedung itu, apakah kalian berani melakukannya?" Tidak ada yang berani melakukannya di gedung ini, tetapi aku tidak berani." Li Xiao tersenyum dingin dan berkata, "Ayolah, tinggalkan dua orang ini di atas kapal untukku. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan menanggungnya." Beberapa pemuda dan pemudi yang mengikuti Li Xiao maju satu demi satu. Karena Li Xiao bersedia bertanggung jawab, mereka tentu saja tidak memiliki keraguan. "Siapa yang akan kalian ganggu? Kalian harus menyinggung Tuan Li Xiao. Ayo kita masuk ke air untuk membuat ikan dan udang." 10 orang ini berkumpul untuk menjalankan kultivasi, dan mereka akan memaksa Lin Bai dan Yi Gu keluar dari perahu. Mereka semua adalah praktisi dari alam Tao dan Dewa. Mereka menyerbu dalam kerumunan dan memiliki momentum yang luar biasa. Yi Gu Xiu tidak tinggi. Dia dipaksa mundur oleh momentum mereka dan hampir jatuh ke dalam air. Lin Bai dengan cepat menarik pergelangan tangan Yi Gu, memegang kedua jarinya menjadi jari pedang, dan menebas di depannya. Sua. Kekuatan pedang yang kuat menyapu kerumunan. Lebih dari selusin orang yang menyerbu terkejut oleh kekuatan pedang dan terbang keluar. Mereka jatuh ratusan meter jauhnya dan melolong. "Aku akan memberimu pelajaran. Jangan memintanya." Lin Bai berkata dengan dingin. Sungguh roh pedang yang kuat. Pria ini jelas merupakan ahli kendo. Apakah dia pendekar pedang yang kuat di alam Dewa Dao 8 tingkat? Aku khawatir bahkan jika dia adalah dewa tingkat 9, dia mungkin bukan lawannya. Begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu apakah dia memilikinya. Lin Bai tidak mengeluarkan pedangnya. Dia hanya mengubah jarinya menjadi pedang. Dengan satu tebasan pedang Qi, 10 orang jatuh ke tanah. Dengan kekuatan seperti ini, orang yang cerdas dapat melihat bahwa Li Xiao sedang memprovokasi orang jahat. Wajah Li Xiao tampak jelek. Sejak Lin Bai memegang tangan itu tadi, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Lin Bai. Belum lagi kultivasi kendo, alam kultivasi Dewa Tao tingkat 8 Lin Bai sudah cukup untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam tingkat 3. "Apakah kamu yakin ingin melawanku?" Melihat ratusan orang di sekitar, wajah Li Xiao agak sulit untuk dipertahankan. Terlebih lagi, di depan kekasih impiannya, dia merasa lebih jelek. Dia mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya dan bertanya kepada Lin Bai dengan dingin.
Lin Bai berkata dengan dingin, gaya perilakumu terlalu sombong, kan? Jika kami tidak membiarkanmu, kamu akan meninggalkan kami di atas kapal. Saat itu, wanita cantik itu mendekat. Baru saja Lin Bai tahu namanya. Zuo Xintang, putri kebanggaan keluarga kiri di Haizu. Hentikan! Zuo Xintang berteriak dengan cemas. Dia mendatangi Li Xiao dan Lin Bai yang sedang berkelahi dan menghentikan mereka. Zuo Xintang berkata kepada Lin Bai dengan perasaan bersalah, teman ini, aku benar-benar minta maaf. Gadis kecil itu hanya merasa bahwa kabinnya terlalu pengap, jadi dia sepertinya keluar untuk bernapas, tetapi tidak berhasil, menyebabkan kesalahpahaman. Aku minta maaf kepadamu atas nama Li Xiao. Sudah berakhir. Apakah itu tidak apa-apa? Yigu berkata dengan marah, jika bukan karena kultivasi saudaraku Lin yang maju, aku khawatir kita akan memberi makan ikan dan udang di laut sekarang. Begitu mudah untuk lewat. Sebelum Zuo Xintang berbicara, Li Xiao meraung, apa yang kau inginkan? Kau ingin membunuhku? Jika kau punya nyali, datanglah. Wajah Li Xiaoman penuh amarah dan suaranya keras, yang dapat didengar oleh banyak prajurit di gedung itu. Yigu mencibir, jangan bicara dengan nada seperti ini. Orang-orang tidak tahu. Mereka pikir kami menindasmu. Lupakan saja, saudara Lin, aku sudah lelah melihat pemandangan ini. Biarkan mereka memiliki tempat ini. Lin Bai mengangguk, dan Yigu menoleh ke satu sisi, berpindah tempat. Li Xiao melihat ke belakang kedua orang yang pergi, menggertakkan giginya dan menggeram, kalian semua menatap. Aku akan memberitahu kalian apa yang terjadi pada Li Xiao yang telah menyinggung perasaanku. Wajah Zuo Xintang menjadi tenang dan menatap Li Xiao. Matanya penuh dengan penghinaan. Zuo Xintang dan Li Xiao semuanya berasal dari keluarga Haizu, tetapi Zuo Xintang lebih cerdas daripada Li Xiao. Wanita itu tahu bahwa dia telah meninggalkan keluarga dan keluar dari rumah kaca, jadi dia harus ditahan. Orang-orang di dunia luar tidak memperlakukanmu dengan lembut seperti para tetua keluarga. Jika kamu tidak setuju dengan orang-orang di luar, kamu mungkin akan dibunuh. Lin Bai dan Yigu datang ke sisi pagar dan menemukan satu buku kuno dari tas penyimpanan. Setelah membukanya, mereka mencarinya dengan saksama. Keluarga Li, keluarga Zuo. Sambil mencarinya, dia berbisik. Kakak Yi, apa yang kamu cari? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Yigu berkata, ketika saya datang ke Haizu, saya membeli banyak buku kuno tentang negara bagian Chu dan 18 negara bagian kekuatan kekaisaran untuk memahami kondisi dan adat istiadat setempat di sini. Di antaranya, ada pengenalan terperinci tentang berbagai kekuatan. Ketemu. Yigu mendekati Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, keluarga Li di Haizu, yang keluarganya adalah kota Kunlan, adalah salah satu keluarga besar di Haizu. Keluarga itu terutama menjual ramuan dan senjata ajaib. Reputasinya kecil di Haizu. Keluarga Zuojia di Haizu terletak di Pegunungan Salju Putih, salah satu keluarga besar di Haizu. Di Pegunungan Salju Putih, ada sejenis mineral langka di negara bagian Chu, yang disebut besi dewa Suanying Liangguang. Keluarga Zuojia mencari nafkah dengan menjual besi dewa. Dalam waktu singkat ribuan tahun, mereka telah menjadi salah satu keluarga besar di Haizu.